Di tengah lompatan besar dari kariernya dari MLS ke raksasa Belanda Ajax Amsterdam, Maarten Paes secara terbuka mengakui bahwa pengalamannya membela skuad Garuda menjadi salah satu faktor kunci yang membentuknya menjadi pemain yang lebih baik. Sejak resmi menjadi WNI pada tahun 2024, Maarten Paes memang langsung menjadi pilar tak tergantikan di bawah mistar gawang. Ia telah mengoleksi 10 caps dan menjadi sosok vital selama perjuangan timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, tempaan bersama tim Merah Putih tidak hanya mengasah kemampuannya secara teknis, tetapi juga mentalitasnya. Salah satu tantangan terbesar yang ia hadapi adalah soal manajemen fisik dan waktu akibat jadwal perjalanan yang ekstrem. Saya rasa saya sudah siap secara pribadi. Saya menjadi jauh lebih tenang. Pengalaman di Indonesia juga melibatkan banyak perjalanan, kata Paes. Ditambah dengan tekanan luar biasa dari ekspektasi ratusan juta pendukung, semua itu menjadi pelajaran berharga yang membentuknya. Lebih dari sekedar soal teknis, pengalaman bersama timnas Indonesia juga mendewasakan dirinya. Ia belajar untuk lebih tenang, rasional, dan jujur pada gaya permainannya sendiri. Jadilah diri sendiri dan bermain secara intuitif, karena saat itulah Anda berada dalam kondisi terbaik, pungkasnya. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes kembali tampil ciamik bersama Sassuolo saat menjamu Atalanta di pekan ke-27 Serie A Minggu malam. Sassuolo dibawanya menang dengan skor 2-1 atas Atalanta di Mapei Stadium. Sassuolo harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-16 saat Andrea Pinamonti diusir wasit karena kartu merah langsung. Meski kalah jumlah pemain, Sassuolo menunjukkan mental pemenang yang kuat. Jay Itzes kembali berduet dengan Tarik Muharemovic dan oleh Fotmop diganjar dengan rating 6,6 di laga ini. Bermain selama 90 menit, Jay Itzes membukukan 7 defensive contribution, 6 sapuan, dan 1 intercept. Ia diganjar kartu kuning di menit ke-12 setelah melakukan pelanggaran keras. Hasil ini merupakan kemenangan ketiga beruntun bagi Jay Itzes DKK. Kemenangan dramatis sebab dengan 10 pemain membuat pelatih Sassuolo Fabio Grosso terkesima. Tidak hanya Jay Itzes, Ismail Kone atau Christian Torsved, namun ia menyebut seluruh pemain Sassuolo di atas lapangan menunjukkan kemauan yang luar biasa. Berikutnya, Sassuolo akan menantang tuan rumah Lazio di Stadion Olimpico Selasa dini hari WIB. Kehadiran Jairo Riedewald akan membuat lini tengah timnas Indonesia semakin mewah. Jairo Riedewald menjadi salah satu pemain asal Belanda yang akan segera dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Nantinya, usai resmi menjadi WNI, Jairo Riedewald diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Jairo Riedewald kini bermain bersama klub Royal Antwerp di Liga Belgia, setelah sempat berkostum Crystal Palace, Jong Ajax, hingga sempat membela timnas Belanda. Dengan pengalaman main di kompetisi Eropa, membuat Riedewald bakal membuat lini tengah timnas Indonesia semakin mewah. Sebelumnya, lini tengah timnas Indonesia telah memiliki Tom Hae, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Ricky Kambuaya. Namun dari gaya permainannya, Riedewald cenderung lebih berkarakter sebagai gelandang bertahan. Dengan memiliki postur dengan tinggi 182 cm dan kemampuan bertahan yang baik, Jairo Riedewald bisa menjadi tembok kokoh di lini tengah timnas Indonesia untuk memutus serangan lawan sebelum bertemu dengan barisan pertahanan Indonesia yang digalang Jay Itzes, Mes Hilgers, dan Rizky Ridho. Selain biasa beroperasi sebagai gelandang, pemain kidal ini juga bisa bermain di posisi bek tengah atau bek kiri, sehingga kemampuan menempati beberapa posisi ini akan menjadi keuntungan timnas Indonesia. Fans Borussia Mönchengladbach di Jerman ramai-ramai memuji bek timnas Indonesia Kevin Dix. Kiprah Borussia Mönchengladbach di Bundesliga 2025-2026 kembali berlanjut. Kali ini di Fohlen menjamu Union Berlin di Borussia Park pada Sabtu. Hasilnya, Gladbach menang dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan mereka dicetak Kevin Dix lewat penalti pada masa injury time babak kedua, tepatnya pada menit ke-94. Penalti diberikan setelah Hugo Bolin dilanggar Stanley Ensoki di area kotak terlarang. Dengan tenang, Dix melepaskan tendangan ke pojok kiri gawang yang dikawal kiper Frederik Ronald. Si pemain kelahiran Belanda itu pun terpilih sebagai MVP pertandingan ini. Lesakan Kevin Dix sekaligus menyudahi tren tanpa kemenangan timnya. Sebagai aktor utama dalam keberhasilan tersebut, Dix lantas mendapat banyak pujian dari penggemar Gladbach di Jerman. Pujian tersebut disampaikan lewat media sosial X.
Hasil ini membuat Borussia Mönchengladbach mengemas 25 poin dari 24 pertandingan. Kegagalan melangkah ke Piala Dunia 2026 meninggalkan kekecewaan besar bagi sepak bola nasional. Dari situ, lembaran baru dibuka dengan kehadiran pelatih anyar John Herdman. Ia diharapkan mampu mengangkat kembali performa timnas Indonesia, sekaligus mengembalikan kepercayaan publik. Ujian perdana Herdman hadir melalui FIFA Series 2026. Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah turnamen mini yang digelar pada 27-30 Maret di Stadion Gelora Garana Bung Karno. Ajang ini menjadi panggung awal bagi era baru Garuda. Sorotan publik tertuju pada debut sang pelatih. Apakah akan langsung menghadirkan hasil manis atau justru menyisakan pekerjaan rumah? Keyakinan publik tidak muncul tanpa dasar. John Herdman dikenal memiliki reputasi kuat di level internasional. Ia pernah membawa timnas Kanada tampil di putaran final Piala Dunia 2022, sebuah capaian bersejarah. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada proses adaptasi. Herdman harus memahami karakter dan kecenderungan bermain setiap pemain. Itu tidak cukup dilakukan lewat video atau data statistik semata, melainkan melalui interaksi langsung di lapangan. Rencana pemusatan latihan pada pertengahan Maret di Jakarta menjadi krusial. Waktu persiapan yang singkat menuntut sang pelatih bekerja cepat dan presisi. Kini, publik menunggu jawaban di lapangan. Apakah John Herdman langsung memberi dampak instan dan membawa Garuda terbang tinggi, atau proses kebangkitan memang membutuhkan kesabaran lebih panjang? Dean Zandbergen menyatakan ketertarikannya untuk membela timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut telah mengikuti perkembangan para pemain keturunan yang sudah bermain untuk timnas Indonesia. Bagi seorang Dean, akan sangat menyenangkan jika dia bisa membela timnas Indonesia. Tentang peluang membela timnas Indonesia, Dean mengatakan bahwa PSSI sempat menghubunginya. Penyerang 23 tahun tersebut masih perlu melengkapi dokumen jika nantinya dia akan melakukan proses naturalisasi. Mencari pemain yang berposisi sebagai penyerang murni sangat dibutuhkan timnas Indonesia, dan Dean siap untuk mengisi posisi tersebut. Sebagai seorang striker, Dean mengatakan bahwa dia bagus dalam duel udara karena memiliki tinggi 188 cm. Kecepatan juga menjadi salah satu kelebihan dari dirinya sebagai seorang ujung tombak. Penyerang yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu tersebut merupakan striker yang sangat eksplosif dan memiliki visi bermain. Dean juga sadar bahwa dia sangat berbahaya ketika berada di depan gawang lawan. Selain bermain sebagai seorang striker, Dean sebenarnya bisa bermain di posisi winger atau sayap. Namun jika dimainkan sebagai winger, dia lebih senang berada di posisi kiri karena dia bisa masuk ke kotak penalti dan mengancam pertahanan lawan. Dean juga mengatakan bahwa ia pernah ke Indonesia dan merasa seperti pulang ke rumah sendiri. Masa depan bek jangkung timnas Indonesia Elkan Bagot di Ipswich Town kembali menjadi sorotan tajam. Di tengah persiapan timnas Indonesia menyambut ajang FIFA Series 2026 di bawah asuhan pelatih John Herdman, kabar kurang sedap datang dari Inggris. Pengamat sepak bola setempat, Adam Wilkin, menilai karir Bagot di Portman Road sudah mendekati titik nadir akibat minimnya menit bermain. Tentunya akan sangat disayangkan jika Elkan hanya terus menjadi penghangat bangku cadangan saja, apalagi mengingat usianya masih 23 tahun. Adam Wilkins, seorang pengamat sepak bola dari Football League World, secara belak-belakan menyebut Elkan Bagot kemungkinan besar tidak memiliki masa depan jangka panjang di Ipswich Town. Menurutnya, meski Bagot berguna sebagai pelapis keempat di posisi bek tengah, persaingan ketat di skuad asuhan Kieran McKenna membuat ruang baginya kian sempit, apalagi jika Ipswich berhasil mengamankan tiket promosi musim ini. Adam menyarankan agar bek berusia 23 tahun tersebut segera mengambil keputusan besar untuk pindah klub secara permanen demi menyelamatkan karirnya. Minimnya jam terbang sejak promosi ke tim utama membuat perkembangan Bagot dinilai tidak berjalan optimal, meski ia sempat tampil impresif saat dipinjamkan ke Blackpool musim lalu. Di sisi lain, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, sebenarnya memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Meskipun rumor peminjaman kencang berembus pada bursa transfer musim dingin 2026, McKenna memilih untuk mempertahankan Bagot hingga akhir musim. Pelatih timnas Indonesia, John Herdman, kemungkinan besar sudah kehilangan 4 pemain untuk rencana Garuda calling pertamanya. John Herdman akan melakoni debut sebagai pelatih timnas Indonesia pada Maret dalam ajang FIFA Series 2026.